Kita tuh sering dengar, don't judge the book by the cover. Tapi dalam kehidupan nyata, orang itu baru bisa dinilai bukan dari kata-katanya, melainkan dari cara dia memperlakukan sesuatu, terutama memperlakukan uang. Uang itu bukan cuma alat tukar, tapi dia adalah cermin sebuah karakter. Dia membuka siapa saja orang yang benar-benar jujur, siapa orang yang setia pada janji, siapa yang diam-diam orang itu egois, atau siapa yang benar-benar zolim. Uang memang tidak bisa membeli segalanya, tapi cara seseorang memperlakukan uang itu bisa menunjukkan segalanya. Dari uang kita bisa melihat siapa yang tahu bersyukur, siapa yang serakah, siapa yang pura-pura dermawan, dan siapa yang diam-diam menolong. Bukan jumlah yang menjadi ukurannya, tapi bagaimana cara dia menghargai, membagi, dan menjaga kepercayaan dari setiap rupiah yang lewat di tangannya. Kalau kita mau tahu kejujuran seseorang, lihat saat dia dipegangkan uang. Ketika kamu memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk mengelola uang, kamu bukan cuma menitipkan nominalnya saja, tapi kamu lagi menitipkan sebuah amanah. Dan disinilah banyak kedok yang terbongkar. Orang yang selama ini kita lihat baik, berubah menjadi pelupa, manipulatif, bahkan menyepelekan tanggung jawab. Bukan jumlahnya lagi-lagi ya, tapi karena mereka merasa tidak ada yang mengawasi. Kejujuran sejati bukan saat dia diawasi, tapi pada saat dia sendiri dengan keputusan moralnya. Kalau kita mau tahu siapa yang bisa dipegang ucapannya, coba pinjami dia uang. Janji itu gampang diucapkan, tapi uang itu bisa menjadi alat ukur apakah janji itu bisa punya nyawa atau janji itu hanyalah basa-basi. Orang yang benar-benar mau membayar utangnya itu nggak kok. Dia akan merasa nggak enak hati kalau janjinya itu nggak ditepati. Sebaiknya yang enteng janjinya tuh biasanya enteng sekali ngingkarinnya. Karena memang buat orang yang tahu diri ini, utang itu bukan cuma sekedar soal uang, tapi juga soal harga diri. Dia tahu setiap janji yang tertunda adalah sebuah beban moral, bukan cuma angka yang belum lunas. Dan kalau seseorang itu bisa tidur, padahal masih banyak janji yang belum dibayar, mungkin bukan dompetnya yang kosong, tapi hatinya ringan untuk meninggalkan tanggung jawab. Seringkali ini bukan soal mampu membayar atau tidak, tapi ini soal mereka merasa perlu menepatinya atau tidak. Kalau kita mau lihat seberapa egois seseorang ambil alih tanggung jawabnya masalah uang, banyak orang merasa nyaman terus dibayari, tapi tanpa pernah merasa untuk membalas dan berterima kasih. Biasanya orang-orang ini menyimpan benih egoisme. Awalnya mereka berterima kasih karena sudah dibantu dibayarin. Tapi lama-kelamaan ya kita terus yang harus bayar. Padahal yang ngajak nongkrong kan dia. Awalnya dia bilang terima kasih udah mau bantu. Tapi lama-kelamaan berubah menjadi tolong bayarin itu ya. Tolong ajak itu juga. Nanti kita nongkrong lagi di sini ya. Dan sebagai macamnya. Dan ketika kita berhenti untuk bantu tuh, dia bukan cuma kecewa, tapi dia jadi marah. Karena dalam kepala dia, itu sudah menjadi kewajiban kita. Egois bukan saat dia minta tolong, tapi saat dia merasa bahwa pengorbanan kita itu menjadi hak dia. Kalau kita mau tahu seberapa adil seseorang, coba lihat caranya memberi upah. Bekerja sama dengan dia. Jadilah orang untuk membantunya untuk menghasilkan sesuatu. Kalau kamu dibayar layak, dihargai waktu dan tenagamu, berarti dia tahu yang namanya adil. Tapi kalau dia banyak nuntut, pelit memberi, bahkan cari-cari alasan untuk nunggak pembayaran, maka itulah bentuk kezoliman kecil yang menyakitkan. Orang zolim itu jarang mukul, tapi dia sering bikin orang capek tanpa imbalan. Kalau kita mau tahu, ketika dia tidak amanah soal uang, maka waspadalah dalam segala hal. Jangan remehkan loh sikap orang terhadap uang ini. Kalau dia tidak amanah dalam soal ini, kemungkinan besar dia juga tidak akan amanah dalam hal relasi, rahasia, tanggung jawab, atau komitmen-komitmen lainnya. Karena uang itu bukan cuma sekedar logika. Uang itu menyentuh moral, uang itu menyentuh nilai, dan uang itu bisa menyentuh kesadaran diri. Integritas yang utuh, retak di satu sisi, biasanya bisa merambat ke sisi yang lain. Ya kita sering dengar lah cerita-cerita di mana-mana gitu, di teman-teman kita gitu.
Gue udah bantu teman gue sekali untuk bayarin dia makan karena dia bilang dia lagi susah. Besoknya gue lihat di story dia, dia lagi traktir ceweknya makan. Di sisi lain ada juga yang cerita, gue punya bos yang selalu senyum, tapi bayar upah seminggu aja telat. Pas ditagih bilangnya sabar, rezeki sudah diatur. Padahal rezeki orang lain ya dia yang tahan. Jadi cerita-cerita ini itu menjadi refleksi bahwa watak seseorang memang tidak selalu kelihatan di momen-momen besar. Tapi watak seseorang itu bisa terlihat jelas saat momen-momen receh. Uang itu aneh, dia nggak punya suara. Tapi bisa nunjukin siapa yang serakah, siapa yang pura-pura baik, siapa yang tahu diri, dan siapa yang cuma pintar beralasan. Banyak orang bisa sedekah di depan kamera, tapi pelit pada orang tua sendiri. Ada juga yang kelihatan sederhana, tapi diam-diam jadi penopang hidup banyak orang di sekitarnya. Kita itu hidup di zaman dimana orang bisa terlihat kaya, padahal lagi gali utang demi menjaga gengsi. Dan ada yang kelihatan biasa saja, tapi tiap malam mikir untuk bantu keluarganya tanpa banyak cerita. Jadi jangan cepat kagum dan jangan cepat menghakimi, terutama soal uang. Karena masalah uang ini setiap orang punya ceritanya masing-masing. Yang penting bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa sadar kita memperlakukan yang sedikit itu. Karena karakter seseorang paling gampang kelihatan waktu dia megang uang. Uang mungkin bisa membeli segalanya, tapi ia bisa membuka siapa aja. Kalau kamu ingin tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya dalam hidupmu, siapa yang benar-benar bisa kamu ajak kerjasama, atau bahkan siapa yang bisa kamu cintai, lihat dulu bagaimana dia bersikap saat uang ada di tangannya. Karena orang yang bisa amanah dalam hal uang, hampir pasti dia akan amanah dalam segala hal lainnya. Dan orang yang gagal menjaga kepercayaan terhadap urusan uang, maka percayalah akan banyak bagian hidupmu yang juga ikut dia hianati. Urusan uang memang kelihatan sederhana, tapi disitulah banyak hati yang diuji. Kadang bukan soal nominal yang menyakitkan, tapi sikap cuek, lupa diri, dan janji yang diingkari. Seseorang bisa tersenyum saat dia meminjam uang, tapi berubah menjadi asing saat ditagih. Dari situ kita belajar bahwa nilai seseorang tidak selalu sebanding dengan jumlah yang dia pegang. Tapi ini tentang tanggung jawab yang dia bawa. Jangan heran kalau banyak hubungan rusak bukan karena uang itu kurang, tapi karena kepercayaan yang dilukai. Karena uang itu hanya alat. Dia tidak membuat orang berubah, tapi bisa membongkar siapa orang itu sebenarnya. Dan sekali kamu tahu watak seseorang dari caranya memperlakukan uang, kamu juga akan tahu seberapa jauh dia layak berjalan bersamamu. Uang memang tidak membawa cahaya, tapi cukup terang untuk membuka mana yang wajah sebenarnya dan mana yang hanya sekedar topeng. Terima kasih.